Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-12. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga 11, aku sarankan untuk kalian nonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Peng seperti kebingungan. Ia disadarkan oleh Wave di depannya. Ternyata, Peng telah dihilangkan ingatannya oleh seseorang. Namun ia tak mengetahui siapa orang yang telah melakukannya. Dokumen yang ia pegang juga telah hilang. Namun ingatannya tidak sepenuhnya hilang. Ia masih mengingat isi dokumen itu dan masih mengingat rencana yang akan ia lakukan bersama Wave. Di sana, ternyata Wave telah menyimpan CCTV di kamar Peng. Mereka pun melihat isi rekaman CCTV itu. Faktanya adalah orang yang telah melakukan semua itu adalah Pak Pom. Mereka pun telah mengetahui kebenaran tersebut. Lalu, mereka berencana ingin merebut kembali dokumen itu di tangan Pak Pom. Sebelumnya, rencana yang dipakai Peng juga diambil oleh Pak Pom. Singkat cerita, mereka berkumpul di ruangan aula. Di saat Pak Pom masuk, Peng dan Wave memandangi Pak Pom seperti musuhnya. Lalu singkatnya di sana, mereka semua diberitahukan akan melakukan ujian akhir semester kelas berbakat. Di sekolah mereka juga kedatangan tamu dari Kementerian Pendidikan yang akan rapat dengan Pak Supot. Dan mereka diminta untuk tidak mengganggu rapat itu. Flashback sebelumnya, Peng dan Wave berencana akan menyiarkan kebusukan Pak Supot ke semua orang yang ada di ruangan rapat itu. Tetapi mereka harus mendapatkan dokumen itu sebelum rapat berakhir. Setelah itu, sesuai tradisi sekolah, khususnya untuk anak-anak berbakat, mereka diminta untuk merebut dan mengumpulkan lencana sebanyak-banyaknya. Setiap lencana memiliki poin, dan lencana gift memiliki poin yang besar, yaitu 100 poin. Di sana, mereka bebas mengeluarkan kekuatan mereka untuk memperebutkan lencana itu. Yang terakhir, siapa saja yang tak mendapatkan lencana akan dinyatakan gagal di dalam ujian dan akan dikeluarkan dari sekolah. Di sana, Peng berencana akan mengambil kembali dokumen yang dipegang Pak Pom. Ia sudah tidak peduli lagi dengan lencananya. Ia berpikir apa yang akan dilakukannya nanti juga akan membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Lalu Om dan Namtan yang mendengarkan hal itu akhirnya ingin membantu Peng untuk mendapatkan lencana untuknya. Tetapi tetap saja, Peng dan Wave tidak mau memberitahukan rencana apa yang sedang mereka lakukan. Yang intinya, Namtan akan membantu Peng. Namun, Namtan tidak mau Peng sampai dikeluarkan dari sekolah. Di sini terlihat bukti kalau Namtan sangat sayang terhadap Peng. Tetapi Peng berjanji, setelah semuanya ini berakhir, ia akan menceritakan semuanya. Singkat cerita, terlihat Pak Supot sedang presentasi tentang perkembangan anak-anak berbakat kepada Kementerian Pendidikan. Satu persatu anak-anak berbakat ia perkenalkan kepada orang-orang yang ada di sana, lengkap dengan bakat dan kekuatannya. Di sisi lain, satu persatu dari mereka mencari dan mengumpulkan lencana di semua tempat. Mereka juga saling mencuri dan memperebutkan lencana yang sudah mereka dapati. Dan tentu saja, cara itu dihalalkan oleh Pak Pom. Saat di gudang sekolah, Pak Pom sedang ingin membakar berkas-berkas dokumen itu. Tak lama kemudian, ia terhenti. Karena sekilas ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang dulu pernah ia lakukan kepada temannya, yaitu Canon. Lalu, tak lama kemudian Peng datang. Di saat Pak Pom ingin menggunakan kekuatannya dan ingin menjentikan jarinya, metronom yang ada di sana ternyata telah Peng jatuhkan. Sebelumnya, buat kalian yang tak tahu metronom itu apa, metronom itu adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan suara dengan ketukan atau interval yang stabil.
Singkatnya, alat ini bisa mengeluarkan tempo suara. Ternyata, Peng telah menyadari kalau kekuatan Pak Pom berdasarkan dari ketukan tempo dari sebuah alat yang bernama metronom tersebut. Tanpa alat itu, Pak Pom tak akan bisa menggunakan kekuatannya. Tetapi Peng salah besar. Pak Pom ternyata telah menyiapkan aplikasi metronom di HP-nya. Dan seketika, ia langsung menjentikan jarinya. Peng tiba-tiba langsung terlelap dan tak sadarkan diri. Di saat Pak Pom ingin menghilangkan ingatan Peng, ia melihat ada gumpalan kapas di telinga Peng. Dan seketika, Peng langsung sadar dan ingin memegang tangan Pak Pom. Tetapi keburu langsung ditepis oleh Pak Pom. Peng sengaja memasang kapas di telinganya supaya ia tidak mendengarkan suara metronom itu. Dengan begitu, ia tak akan terhipnotis lagi dengan Pak Pom. Di sana Wave datang menyusulnya. Lalu, Peng meminta Pak Pom untuk membuka isi dokumen itu. Tetapi, Pak Pom tidak mau melihat isinya. Singkatnya, Peng ingin menunjukkan isi dokumen itu yang isinya tentang eksperimen yang pernah dilakukan Pak Pom kepada murid-murid biasa. Setelah itu, terlihat Pak Pom langsung melihat kilas balik dirinya yang dulu. Ia pun tertunduk sambil memegang kepalanya yang sakit, karena tiba-tiba mengingat semua masa lalunya. Dan seketika, Peng langsung memegang tangan Pak Pom dan langsung mengatakan, "Kembalikan semua ingatanmu." Adegan langsung flashback tentang Pak Pom yang dulu sangat dekat dengan Canon. Diceritakan, Canon lah yang telah memberitahukan ke Pak Supot tentang kekuatan yang dimiliki Pak Pom. Pak Supot pun tentu sangat senang akan kehadiran Pak Pom. Lalu terlihat Pak Supot sedang melakukan eksperimen dan menyuruh Pak Pom untuk menggunakan kekuatannya, yaitu menghapus ingatan kepada kelinci percobaan di sana. Satu persatu binatang dijadikan eksperimen. Dan singkatnya, Pak Pom dijadikan murid kebanggaan oleh Pak Supot kepada semua orang-orang yang ada di sana. Tetapi, suatu kejadian terjadi yang dimana eksperimen Pak Supot telah gagal. Dan karena kekuatan Pak Pom lah yang membuat salah satu murid biasa yang dijadikan kelinci percobaan langsung pingsan di tempat. Dan ada juga yang menjadi keterbelakangan mental. Pak Pom lalu merasa bersalah dan ia ketakutan akan hal itu. Terlihat Canon juga berada di sana yang sedang mengintip. Setelah itu, Pak Pom akhirnya telah mengingat masa lalunya yang kelam. Flashback lagi. Setelah kejadian itu, Pak Pom sangat merasa bersalah. Namun Canon mengatakan orang yang perlu disalahkan adalah Pak Supot. Karena eksperimen gilanya lah yang menyeret Pak Pom melakukan hal itu. Singkatnya, mereka berdua merencanakan akan menghentikan tindakan yang dilakukan Pak Supot. Setelah itu, terlihat mereka berdua mengumpulkan bukti eksperimen dan semua data informasi yang dilakukan Pak Supot. Dan menyimpan semua bukti itu di dalam suatu amplop merah yang kita sebut dokumen. Dan dokumen itulah yang sedang Peng dan Wave incar, agar mereka bisa membeberkan isi informasi itu ke publik. Lalu Pak Pom mengakui kalau dirinya lah yang telah membeberkan rahasia dokumen itu kepada Pak Supot, yang membuat Canon akhirnya ditangkap. Pak Pom mengkhianatinya karena ia mengira isi informasi itu data pribadi miliknya. Dan ia takut apabila informasi tentang eksperimen itu bocor ke publik, dirinya lah yang akan disalahkan. Atas perintah Pak Supot lah, akhirnya ia menghapus ingatan Canon. Setelah ia melakukan semua itu, ia juga menghapus ingatan dirinya sendiri, agar terhindar dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun ia tidak menyesal melakukan semua itu, karena ia menganggap Canon lah yang telah mengkhianatinya dulu, karena memasukkan data pribadinya ke dalam dokumen itu, supaya ia bisa disalahkan. Singkat cerita, Peng dan Pak Pom saling memperebutkan dokumen itu, yang membuat isi dokumen itu terlempar keluar dan berhamburan. Lalu disinilah sebuah fakta terungkap. Tanpa sengaja, Pak Pom melihat isi dokumen itu. Setelah itu, ia langsung menyadari ternyata isinya bukanlah data pribadi miliknya, melainkan data pribadi milik Canon.
Canon sengaja menukar data pribadi Pak Pom dengan dirinya. Di sana juga tertulis kalau Canon lah yang bertanggung jawab atas insiden eksperimen itu, supaya Pak Pom bisa selamat. Akhirnya, Pak Pom telah menyadari selama ini ia telah berburuk sangka terhadap Canon. Lalu seketika ia menangis karena menyesal telah melakukan semua ini. Ia pun menyesal karena sejak awal ia tak mau membuka isi dokumen itu. Kalau saja dari awal ia telah membukanya, mungkin semuanya ini tak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Pak Pom telah sadar atas tindakannya yang salah selama ini, dan ia pun memberikan dokumen itu kepada Peng. Pak Pom menyarankan mereka untuk berhati-hati kepada Pak Supot. Di sana, Nam Tan telah melihat dan mendengar pembicaraan mereka. Lalu, sebuah adegan memperlihatkan Bu Lada yang sengaja menyuntikkan zat kimia penghilang kekuatan anak berbakat kepada Om. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.